Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video ini saya akan membahas mengenai materi farmasi industri, kuliah farmasi industri setelah UTS ya, pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama kali ini materinya yaitu berjudul tentang personalia. Kalau personalia ini berarti berhubungan dengan personal gitu ya, jadi tentang manusia. Bisa dikatakan kita membahasnya ini, bahas personalia ini berkaitan juga dengan HRD. Kalau yang sering mungkin kalian mendengar yaitu HRD gitu ya. Di personalia, personal yang dibutuhkan oleh industri farmasi itu seperti apa ya, kemudian bagian-bagian di industri farmasi itu dibagi menjadi apa saja gitu. Jadi yang akan kita bahas di personalia itu intinya adalah seperti itu ya. Personalia ini juga merupakan salah satu aneks atau bab di CMP atau CPOB. Jadi karena ada banyak bab-bab yang ada di CPOB. Nah, personalia ini merupakan salah satu bab yang ada di dalamnya yang penting juga dibahas karena selain dari prosedur pembuatan obat, di farmasi industri itu juga sangat terbantu dengan personalianya. Bagaimana tugas-tugas dari masing-masing personal di setiap bidang, di setiap departemen itu bagaimana apa yang harus mereka kerjakan, nah itu juga sangat penting. Jadi tidak hanya sekadar proses pembuatannya saja atau evaluasinya saja yang kita tekankan di farmasi industri, tapi juga personalnya. Karena dari segala aspek harus kita perhitungkan untuk menghasilkan obat yang baik. Ya, obat yang baik dan benar. Untuk membuat obat dengan cara yang baik dan benar, kita juga harus memperhitungkan dari aspek personalnya, gitu ya. Nah, personalia ini berarti yang akan dibahas jumlah karyawan, kemudian organisasi atau strukturnya itu seperti apa, kualifikasi dan tanggung jawab masing-masing personal atau bagiannya. Kemudian juga harus ada pelatihan untuk personal yang ada di industri tersebut, penilaian dan pencatatan. Nah, jadi jumlah karyawan itu harus cukup di semua tingkat agar mendukung proses produksi dan segala jenis hal yang berkaitan dengan industri farmasi bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, berjalan sesuai dengan SOP-nya. Nah, personal tersebut juga harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sesuai dengan tugasnya. Maka dari itu, mungkin ini di industri manapun gitu ya, di industri manapun dan di tempat kerja manapun, ada yang namanya interview gitu ya, ada yang namanya interview. Dan di situ juga salah satu tempat ya atau cara supaya kita bisa menilai personal itu apakah tepat ditempatkan di departemen produksi misal atau di departemen QC, QA dan lain sebagainya. Di situ kita juga bisa menilai pengetahuan, keterampilannya, kemampuan, kesesuaian dengan tugasnya sehingga kita nanti bisa menyesuaikan dengan departemennya seperti itu ya. Kemudian personal tersebut harus memiliki kesehatan mental dan fisik yang baik dan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, mempunyai sikap dan kesadaran tinggi untuk mewujudkan CPOB. Apa personal ini penting? Ya, di industri farmasi, terutama di industri farmasi, karena produk yang kita hasilkan itu bukan produk main-main, ya. Jadi itu untuk kesehatan, di mana kesalahan sedikit akan menimbulkan efek yang sangat besar. Jika memang personal tersebut tidak mengerjakan prosedurnya dengan baik, otomatis nanti akan menghasilkan produk yang tidak baik juga. Nah, produk yang tidak baik itu yang awalnya berfungsi untuk mengobati misalnya, tapi pembuatannya dilaksanakan dengan cara yang tidak baik, otomatis akan berefek sebaliknya, malah bisa menjadi bahaya atau meracuni orang yang mengkonsumsi obat tersebut gitu ya. Jadi personal itu sangat-sangat penting, harus kita perhatikan di industri farmasi. Nah, prinsipnya SDM itu cukup jumlahnya pada semua level
yang mempunyai kemampuan ini tadi ya, prinsipnya itu, kemudian tugas dan tanggung jawabnya harus dijelaskan ya oleh HRD-nya, kemudian dan dicatat. Biasanya kan kalau kita atau mungkin ada yang belum pernah melamar pekerjaan gitu ya. Tapi kalau misalnya melamar pekerjaan, biasanya kan awalnya kita ke HRD terlebih dahulu, kemudian kita dimasukkan misal ke produksi. Ya. Nah, di produksi baru nanti kita akan lebih belajar lebih lanjut mengenai tanggung jawab, tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Dan di situ kita dan di situ sebagai tenaga teknik kefarmasian berada di bawah supervisor produksi kalau misalnya di produksi. Nah, supervisor produksi ini biasanya yaitu seorang apoteker. Gitu. Jadi kita bisa bertanya lebih lanjut juga mengenai tugas dan tanggung jawab apa yang menjadi bagian dari kita ya ketika awal masuk di situ. Tapi tidak hanya kita menunggu dari supervisornya saja, tetapi kita juga harus belajar mengenai tugas-tugas apa saja sih yang biasanya dikerjakan di bagian produksi tersebut atau di bagian departemen-departemen yang lain gitu ya. Jadi kita sudah ada bayangan paling tidak di bagian tersebut apa yang biasanya dikerjakan. Nah, untuk meningkatkan kemampuan dari setiap personal di industri tersebut, maka ada yang namanya pelatihan atau training gitu ya. Training itu juga kalau di industri farmasi dilakukannya secara berkala. Sering ya bisa seminggu sekali atau bahkan seminggu 2 kali atau sebulan sekali tergantung dari industri tersebut. Kira-kira tema-tema apa yang sedang menarik atau tema-tema apa yang masih kira-kira kurang setelah dievaluasi. Oh ternyata bagian cleaning validasinya misal atau validasinya itu kurang, banyak yang kurang paham gitu ya. Maka diadakan pelatihan atau training mengenai cleaning atau cleaning validasi tersebut, cleaning validation tersebut misal. Seperti itu. Lalu dari mana kita mengetahui bahwa kemampuan personal tersebut kurang? Itu berasal dari evaluasinya ya. Jadi evaluasi tersebut juga bisa berasal dari inspeksi diri namanya ya. Jadi mengenai apa sih kekurangan dari diri sendiri gitu. Kemudian diadakan pelatihan mengenai hal tersebut. Jadi tidak hanya bersifat khusus di bagian atau departemen itu saja, tetapi juga mencakup keseluruhan proses produksi atau keseluruhan CPOB-nya. Atau juga misal tentang kesehatan pribadi atau mengenai K3-nya gitu ya, keamanannya. Jadi secara umum pelatihan-pelatihan yang biasanya diberikan untuk meningkatkan kualitas dari personal yang ada di industri farmasi. Nah, misalnya yang bersifat umum itu seperti apa? Ya, biasanya kan production manager atau manajer produksi dan QC-nya itu orangnya beda gitu ya, harus orang yang beda pada dasarnya. Dimana bukan hanya saling bertanggung jawab, tetapi keduanya bersama-sama harus bertanggung jawab untuk mencapai kualitas produk yang setinggi-tingginya. Jadi antara manajer produksi dan manajer quality control itu harus bekerja sama supaya menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang bagus. Dalam mempertanggungjawabkannya harus mempunyai otoritas yang cukup. Jadi dia harus memiliki kebebasan untuk berpendapat dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, konsultan dan tenaga part-time itu tidak dapat menduduki posisi ini untuk manajer ini. Jadi personil yang bertanggung jawab ini tetap bertanggung jawab walau dalam keadaan tidak hadir. Jadi misal manajer QC atau manajer produksinya itu tidak hadir atau sedang cuti gitu ya, tetapi mereka harus tetap bertanggung jawab mengenai apa yang ada di industri tersebut. Jadi harus didukung oleh staf yang memadai. Ya, anggota-anggota staf dalam departemen tersebut harus saling mendukung. Jadi misal pun manajer tersebut tidak ada, masih bisa ditangani oleh staf yang lainnya. Itu masalah-masalah yang ada di situ, tapi tetap harus dikonfirmasikan kepada manajer yang terkait. Gitu. Nah, pembagian tanggung jawabnya itu
Berbagai pembagian tanggung jawab ini berpengaruh pada kualitas produk. Dan pembagian tanggung jawab ini harus ada ketentuan yang jelas. Maka seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika masuk di industri farmasi, ya masih baru masuk gitu, kita harus bertanya juga mengenai tugas dan tanggung jawab apa yang kita emban. Biasanya kan dibagi-bagi gitu ya. Bertugas di bagian mana, di bagian tablet, atau di bagian liquid misalnya. Jadi kita harus tahu, harus ada ketentuan yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab itu, supaya kita bisa mengerjakannya lebih maksimal dan tidak ada kesalahpahaman di belakangnya, gitu ya. Itu, nah ini pembagian tanggung jawab satu. Yang kedua, penanggung jawab QC itu mempunyai otoritas dalam pengembangan, memverifikasi, dan menggunakan semua QC prosedur. Ini itu, quality control-nya. Penanggung jawab QC mempunyai otoritas independen terhadap pengujian. Ya, namanya quality control berarti dia tentang pengujian. Pemeriksaan bahan baku obat dan produk. Jadi tidak hanya produk saja ya yang diuji, tetapi bahan baku obat ketika datang itu juga harus diuji kesesuaiannya dengan spesifikasinya yang ada. Dan merecek BPO, bahan baku obat, bahan pengemas, dan lain-lainnya ini ya. Jadi pengemas pun juga harus lihat apakah sesuai dengan spesifikasinya dan di bawah quality control. Produk ruahan, ya ruahan itu berarti yang masih belum diedarkan gitu ya. Obat jadi yang dibuat tidak sesuai spesifikasi dengan metode yang telah teruji. Gitu. Jadi harus terkontrol semuanya. Lalu manajer, penanggung jawab ketiga itu ada manajer produksi. Ini bertanggung jawab pada lingkungan produksi, ya, kemudian peralatan-peralatan produksi, pengoperasiannya, berkaitan juga dengan bagaimana cara mengoperasikan alat, dan pencatatan misal ada masalah yang ada pada saat proses produksi seperti itu. Otomatis production manager ini bertanggung jawab pada personil produksi. Manajer produksi ini bertanggung jawab pada pembuatan produk sesuai dengan master formula dan metodenya, sehingga hasil produksinya itu berkualitas dan dia harus bekerja sama dengan QC, karena kan setelah dibuat otomatis kan nanti harus dievaluasi gitu ya, atau bahan bakunya kan harus dievaluasi tersebut dan setelah itu baru diproduksi. Nah, itu mereka harus memiliki kerjasama yang baik antara QC dan juga produksi. Ada tanggung jawab bersama antara manajer produksi dan juga QC. Misalnya contoh tugas tanggung jawab bersamanya itu monitoring dan pengawasan lingkungan produksi. Ya, otomatis kan juga selain dari tanggung jawabnya produksi, karena QC harus memastikan semuanya bahwa kualitasnya itu bagus, jadi harus dikontrol juga pengawasan lingkungan produksi oleh QC. Hygiene pabriknya, ya kebersihan, kemudian proses peningkatan kemampuan personil melalui pelatihan-pelatihan, pengujian atau verifikasi terhadap pemasok bahan-bahannya, kemudian perlindungan terhadap penyimpanan produk dan bahan-bahan kerusakan. Gitu. Jadi merupakan tanggung jawab bersama ya, contoh tugas ini antara manajer produksi dan juga QC. Lalu pelatihan yang pertama, misal personil produksi dan QC harus dilatih dalam prinsip-prinsip CPOP. Jadi harus ada pelatihan mengenai CPOP ya, secara praktek dan juga teori yang relevan dengan tugasnya. Di CPOP itu kan banyak sekali. Kalian sekali-kali buka ya CPOP, ada juga di online kalian bisa cari. Nah, dan baca kira-kira tugasnya R&D itu sebelah mana, kemudian QC itu sebelah mana, meskipun itu secara keseluruhan, tapi kan dibagi-bagi ya, gitu. Meskipun CPOP ini merupakan buku cara pembuatan obat yang baik secara keseluruhan, tapi kita bisa tahu ini itu tanggung jawabnya QC, ini tanggung jawabnya produksi dan sebagainya. Di samping itu personel lain
seperti maintenance. Maintenance ini berarti bagian yang merawat alat-alat produksi, misal. Dan juga orang cleaning service gitu ya, yang bertugas pada daerah manufaktur. Nah, itu juga harus diberi pelatihan karena kan dia berhubungan nanti dengan lingkungan produksi. Jadi lebih baik semua orang yang berkaitan dengan lingkungan produksi atau lingkungan untuk evaluasi itu harus diberi pelatihan agar mereka tahu bagaimana cara merawat alat tersebut, bagaimana cara membersihkan alat tersebut, seperti itu. Jadi harus mendapat pelatihan yang sesuai juga. Nah, pelatihan harus sesuai dengan program tertulis yang sudah disahkan. Jadi pelatihan tersebut harus sudah direncanakan terlebih dahulu gitu, dan harus disahkan oleh QC manager. Dan harus diperhatikan terhadap operator yang bekerja di daerah aseptis. Nah, ini kan ada lagi peraturan khusus mengenai bekerja di lingkungan aseptis gitu ya. Jadi harus diberikan pelatihan yang khusus juga. Pelatihan diberikan pada saat requirement ya. Pada saat awal masuk itu pengembangan metode seperti itu bisa, dan pengubahan atau pergantian orang misal itu jika perlu. Dan evaluasi secara periodik atau berkala ini harus dilakukan ya untuk mengetahui keseluruhan prosedur telah ditentukan apakah sudah berjalan baik atau harus dirubah lagi, disesuaikan gitu. Jadi evaluasi harus periodik. Lalu hygiene ini juga merupakan salah satu aneks atau bab yang ada di CPOB gitu ya. Mengenai hal ini membahas tentang kebersihan lingkungan. Tingginya standar kebersihan harus diamati berkaitan dengan proses produksi, terutama yang berkaitan dengan produk steril. Ini sangat sensitif ya produk steril itu terhadap hygiene-nya. Kemudian fasilitas untuk cuci tangan itu harus mudah dijangkau, harus tersedia di beberapa tempat yang memang banyak ya, harus banyak agar hygiene-nya itu terjamin. Nah, semua orang yang masuk dalam daerah produksi itu harus menggunakan pakaian pelindung, termasuk tutup kepala, masker, seperti itu. Ya, bisa juga ditambah dengan sarung sepatu, seperti itu ya. Apalagi ketika masuk di daerah yang aseptis, harus kita juga menjaga kontak dengan barang-barang lain yang dapat mengkontaminasi produk aseptisnya, produk sterilnya. Kontak langsung harus dihindari antara tangan operator dengan bahan yang akan diolah. Jadi misal menggunakan sarung tangan seperti itu, produk ruangan dan obat jadi, kecuali yang ada di dalam wadah tertutup. Dan pemeriksaan kesehatan harus dilakukan oleh personil yang sakit, jadi jangan dibiarkan ya. Takutnya mungkin terjadi penularan akibat penyakitnya tersebut, sehingga harus dilakukan pemeriksaan. Dan staf harus secara aktif melaporkan adanya infeksi dan lesi atau luka ya pada kulit. Dan supervisor harus mengetahui simptom dari keadaan itu. Misal ada stafnya yang sakit, supervisor harus segera tanggap untuk melakukan pemeriksaan terhadap staf tersebut. Tuh, selain dari stafnya sendiri yang juga harus melaporkan. Lalu makan, minum, chewing atau ngemut, ini yang ngemut permen gitu ya, dan merokok ini tidak diizinkan dilakukan dalam daerah produksi atau daerah sekitar yang memungkinkan berpengaruh terhadap kualitas produksi. Dilarang di dalam ruang produksi itu melakukan hal ini. Persyaratan mengenai personal hygiene dan penggunaan baju pelindung berlaku untuk semua orang, termasuk pengunjung. Jadi jika kita berkunjung pun juga harus menjaga hygiene-nya. Kita juga harus memakai tutup kepala, mungkin ada jas lab yang disediakan oleh industri tersebut, menggunakan masker. Jadi semua orang yang masuk ke dalam ruangan produksi tersebut harus menjaga hygiene.
Nah, jadi ini tadi seperti yang awal ya ringkasannya. Seperti ini ringkasannya bisa kalian baca sendiri. Nah, struktur organisasi di industri farmasi itu, nah ini macam-macamnya ya, gitu. Tergantung ya, jadi ini tuh tergantung dari industri tersebut mau membuat strukturnya seperti apa. Ada yang misal seperti ini, kepala industri atau pabrik, kemudian di bawahnya ada kepala produksi, kepala urusan mutu. Mutu ini kan dibagi dua, pemastian mutu, ya, atau QA, dan juga pengawasan mutu atau QC. Kemudian kabak BPIC, BPIC ini yang membahas tentang perekonomian lah, intinya tentang perekonomian dari industri tersebut, keuangan, kemudian kebutuhan nanti ada bab sendiri ya mengenai BPIC. Jadi kebutuhan kita ingin memproduksi berapa botol atau berapa strip obat gitu. Kita evaluasi dari yang sebelumnya ini lakunya segini. Nah, kita nanti tahun depan ini harus memproduksi segini. Jika ingin memproduksi segini, kita belanjanya harus berapa? Itu bagian BPIC. Lalu kapak teknik, misalnya seperti ini ya contohnya. Ada lagi yang bentuk struktur modelnya juga seperti ini. Jadi macam-macam tergantung dari kebijakan masing-masing industri farmasinya. Ini ya. Nah ini tingkat kepemimpinan ini ya macam-macam ini. Nah ini ada yang TS technical skill, human skill, dan conceptual skill. Technical skill ini berarti dia memang memiliki kemampuan atau keterampilan secara teknis. Jadi dia langsung bisa mengerjakannya. Jadi langsung ke TKP gitu ya untuk yang technical skill ini, kemampuan menggunakan prosedur teknik dan pengetahuan bidang khusus. Jadi dia pintar mengoperasikan banyak alat seperti itu. Dia berarti memiliki technical skill. Kalau human skill ini dia lebih ke soft skillnya gitu ya, soft skillnya. Jadi kemampuan untuk bekerja sama, memahami motivasi orang lain sebagai individu dalam kelompok, seperti itu human skill. Kemudian conceptual skill. Kalau conceptual skill itu berarti bukan sebagai pekerja langsung di TKP, tetapi dia lebih ke kemampuan untuk berpikir secara konsepnya seperti apa. Dia nanti dipraktekkan oleh orang yang memiliki technical skill yang bagus gitu. Di kemampuan untuk mengkoordinasikan atau mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas organisasi. Lalu tingkat manajernya ada first line atau first level ya, manajer ya, manajer utama gitu, manajer yang bertanggung jawab terhadap karyawan operasional saja, jadi tidak membawahi manajer lain. Jadi first line itu bertanggung jawab terhadap karyawan operasional. Kalau middle manager ini berada di tengah-tengah, tanggung jawab atas manajer lain, kemudian kadang-kadang juga terhadap karyawan operasional, dan bertanggung jawab pada manajer yang lebih senior. Manajer ini ya, first line top manager gitu ya. Jadi first line ini lebih ke dia itu manajer yang berkaitan dengan banyak pihak, yaitu karyawan-karyawan seperti itu. Kalau misalnya middle ini agak naik sedikit gitu. Jadi dia di atas manajer first line. Kalau yang paling atas itu ada top manager. Manajer ini bertanggung jawab atas seluruh manajemen dari organisasi. Tugasnya yaitu juga menetapkan kebijakan operasional, itu pedoman interaksi organisasi, contohnya lingkungan. Nah, ini kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer produksi.
di kemampuan manajerial, kemudian pengetahuan mengenai teknologi farmasi, peralatan produksi, kemasan, JPOB perundang-undangan. Kalau QC, kemampuannya yaitu kemampuan manajerial otomatis ya, kemudian JPOB, perundang-undangan, analisa obat, ya analisis obat, pemeriksaan kemasan, dan mengenai produksi secara garis besar juga harus mengetahui. Kalau R&D berarti kan research and development ini mengembangkan formula. Jadi juga harus mengetahui tentang formulasi, teknologi farmasi, analisis statistik, bahan aktif, stabilitas. Jadi yang merancang ya R&D ini. Jadi harus mengetahui tentang formulasi. Dan juga undang-undang. Nah, seorang yang profesional itu adalah orang yang memenuhi standar profesionalisme. Misalnya, yang pertama contohnya menguasai pengetahuan teknis yang diperlukan oleh tugasnya, seperti yang sebelumnya dibahas tadi ya, tergantung produksi, QC, atau R&D. Memiliki keterampilan untuk mendatangkan solusi. Di manajer itu juga harus bertanggung jawab secara keseluruhan. Dia juga harus bisa memberikan solusi kepada bawahannya, pada anggota atau stafnya itu. Memiliki integritas atau kesetiaan pada yang benar. Jadi memang sesuai dengan peraturan gitu. Lalu mengutamakan kepentingan orang banyak dan macam-macam. Nah, itu tentang personalia. Nah, selain bab personalia, di JPOB itu ada juga aneks mengenai bangunan. Nah, bangunan ini kita harus juga memperhatikan pemilihan lokasi bangunan. Jika kita ingin mendirikan suatu industri farmasi, gitu ya, jadi kita harus memperhitungkan juga atau mempertimbangkan juga lokasi bangunannya itu. Apa yang dipertimbangkan? Misal yang pertama, tidak ada pencemaran lingkungan, tidak ada potensi pencemaran lingkungan di daerah tersebut. Kemudian pencemaran udara yang dihasilkan, nah itu kita harus buat sistem ventilasi yang bagus dilengkapi dengan saringan udara agar tidak terjadi pencemaran udara ke luar yang berakibat pada kerusakan lingkungan dan juga merugikan orang lain di sekitarnya. Lalu tanahnya, konstruksi bangunan kokoh dan juga kedap air. Konstruksi bangunan itu perlu diperhatikan sarana perlindungan terhadap cuacanya, ya, sarana perlindungan terhadap banjir, gimana membuat konstruksi bangunan yang apabila di situ terjadi banjir, nah air tidak bisa masuk ke dalam industri tersebut, atau hewan-hewan tidak bisa masuk ke dalam industri tersebut. Gitu. Konstruksi bangunannya harus dilihat. Rancang bangun dan penataan gedung. Ini pengelompokan bangunan ya. Kegiatan yang berhubungan langsung dengan daerah luar atau penerimaan bahan awal, penyerapan obat masuk atau keluarnya karyawan di pabrik. Di bangunan itu ada yang dibagi-bagi ya. Jadi ada yang berhubungan dengan daerah luar langsung. Ada yang dia hanya aktivitas yang ada di situ itu hanya kegiatan produksi, hanya aktivitas produksi saja. Daerah produksi yang tidak berhubungan langsung dengan daerah luar. Tuh. Kalau daerah yang berhubungan dengan daerah luar, misalnya penerimaan bahan ya, bahan datang ya dari truk misal, kemudian masuk ke gudang, nah itu kan langsung berhubungan dengan lingkungan luar ya. Nah, itu atau penyerahan obat dari gudang kemudian akan didistribusikan keluar, itu masuk keluarnya karyawan pabrik itu juga otomatis ya, harus berhubungan dengan daerah luar. Nah, yang harus dikendalikan apa di bangunan tersebut yaitu udara, sehingga harus diberi pengatur suhu dan juga kelembapan ya, RH gitu, relative humidity. Jadi harus diberi pengontrol, kita harus tahu suhunya berapa, RH-nya berapa, itu. Nah, di setiap ruangan, apalagi penyimpanan bahan
sudah jadi gitu ya, harus diberi juga gudang-gudang gitu. Harus diberi juga pengatur suhu dan juga pengatur RH-nya. Lalu permukaan langit-langitnya, dindingnya, jangan sampai diusahakan catnya tidak mudah tertempel oleh debu seperti itu. Kemudian langit-langit tidak banyak sela-sela di mana terdapat potensi untuk debu itu terselip di sela-selanya, dan siku-siku bentuk ujung-ujung dari langit-langit seperti itu tidak berbentuk siku-siku, tetapi dia lebih melengkung seperti itu ya. Jadi kalau misalnya bentuknya siku-siku gitu kan, ada potensi untuk debu itu masuk ke dalam siku-siku tersebut. Tapi kalau misalnya bentuknya melengkung itu akan lebih susah debunya masuk dan akan lebih mudah membersihkannya. Alat-alat juga harus dikendalikan dan personilnya. Nah, penataan ruangan. Luas ruangan juga harus kita perhatikan. Jangan sampai sirkulasi udaranya di situ terlalu sempit. Luas ruangannya kecil misal, tetapi orang yang ada di situ banyak, gitu ya. Itu kan nanti akan terjadi kemungkinan potensi untuk kontaminasi akan semakin besar. Lalu peralatan, meletakkan alat-alatnya juga harus tepat. Misal tidak berada di daerah yang mudah terjadi goncangan seperti itu. Nah, itu harus diletakkan di bagian khusus, atau misal tidak boleh terkena banyak sinar matahari alatnya. Dan alur proses produksi. Jadi penataan ruangan itu juga berdasarkan alur proses produksi. Misal ruangan bahan, setelah itu ruangan penimbangan misalnya, setelah ruangan penimbangan ruangan pencampuran. Nah, itu harus bertahap itu. Jadi membuat ruangan itu harus sesuai dengan alurnya supaya supaya produksi akan berjalan dengan baik dan tidak banyak membuang-buang waktu karena ruangan yang tidak efektif gitu. Lalu pipa-pipa salurannya juga harus terhubung dengan baik, cahaya, intensitasnya juga harus dikendalikan, pemasangan lampu, ya. Kemudian untuk penataan ruang pada produksi antibiotik juga harus diperhatikan, jangan sampai terjadi kontaminasi silang, juga ya. Lalu ventilasi ruangan. Nah, ini berhubungan dengan pertukaran udara, suhu, dan RH ini tadi ya, ruangan steril. Nah, ini beda antara kelas A, kelas B, kelas C, ventilasinya seperti apa itu harus disesuaikan dengan berapa sih maksimal jumlah partikel yang boleh masuk di kelas A. Nah, itu ada sendiri ya, masing-masing ini di CPOP. Jadi kalian bisa lihat petunjuk pelaksanaan CPOP. Jadi semakin steril yaitu kelas A. Nah, ini biasanya jumlah partikel yang ada di situ itu harus semakin sedikit gitu. Jumlah partikel yang di udara gitu ya. Ruangan produksi tablet atau kapsul ya, harus diberi ventilasi, tapi ventilasinya jangan sampai terjadi kontaminasi silang. Kontaminasi silang itu apa? Kontaminasi silang itu perpindahan bahan aktif satu kemudian masuk ke ruangan yang lainnya, ruangan dengan bahan aktif yang lain, misal seperti itu. Nah, satunya bahan aktif yang satu masuk ke ruangan yang lain, jadi terjadi kontaminasi silang. Nah, kalau misalnya yang terjadi kontaminasi silang itu antibiotik misalnya, kan bahaya ya, bisa terjadi resistensi kepada personel yang ada di lingkungan itu. Ruangan produksi dengan bahan yang higroskopis ya, yang mudah menyerap air seperti itu harus kendalikan ruangannya, ventilasinya. Pengendalian udara ini bisa dilengkapi dengan filter ya. Jadi supaya untuk mengurangi kontaminasi kita bisa tambahkan filter. Ada pre-filter, medium filter, dan yang paling bagus itu HEPA filter.
Lalu peralatan. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan obat itu harus mempunyai rancang bangun dan konstruksi yang tepat, ya. Dan ukurannya memadai, harus disesuaikan. Kita punya ruangannya luasnya segini. Nah, alat yang kita beli dari tempat lain, kita harus lihat ukurannya apakah pas jika dimasukkan ke ruangan yang sudah kita punya. Gitu ya. Jangan sampai kita pilih alat, tetapi tidak bisa kita pakai di ruangan yang kita punya karena keterbatasan tempat. Itu kan sayang sudah beli gitu ya. Dan ditempatkan di tempat yang tepat. Itu. Ini sebelum digunakan alat itu harus dikualifikasi ya. Kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional dan kualifikasi kinerja. Tuh, jadi kita harus tes ya, alatnya. Nah, ini bagian peralatan yang bersentuhan dengan bahan baku, produk antara, produk ruangan dan obat. Jadi tidak boleh bereaksi, ya, mengadisi atau mengabsorpsi. Contohnya bahan untuk non steril. Jadi harus dijaga rancang bangunnya supaya tidak bereaksi. Itu bahan-bahan yang disimpan itu. Lalu peralatan yang digunakan itu harus mudah dibersihkan ya. Dan secara berkala juga harus dilakukan kalibrasi ya. Kalibrasi ini berarti penyesuaian dengan standar awalnya. Jadi harus dikembalikan lagi kualitas alat tersebut pada saat awal kita beli. Gitu. Jadi pengukurannya benar-benar akurat karena sudah dikalibrasi. Biasanya kan alat yang memang sering digunakan gitu ya, sering digunakan. Kalau lama-lama kan kadang-kadang bisa menunjukkan hasil yang tidak sesuai. Maka dari itu kita harus kembalikan lagi ke performa awalnya dengan cara melakukan kalibrasi. Dan penyaring atau filter yang digunakan itu ada syaratnya, itu tidak boleh melepaskan serabut dan tidak boleh terbuat dari asbes. Instalasi dan lokasi. Instalasi ini maksudnya pemasangan alatnya ya dan lokasinya. Dalam satu ruangan hanya boleh ada satu peralatan. Kemudian harus diberi jarak antar peralatan tersebut dan diberi penandaan dan nomor yang lebih dari satu. Supaya nanti kalau misalnya hilang gitu ya, masih ada penandaan yang lain. Dan setiap alat juga harus disertai dengan protap. Ya, kalian sudah belajar mengenai cara pembuatan protap kan? Nah, itu. Kalau misalnya masuk di industri farmasi, bisa dipraktikkan. Tuh, protap. Nah, berarti protap kan harus dimiliki semua alat gitu kan ya, jadi harus ada protapnya. Sistem penunjang seperti pemanas, ventilasi, pengatur suhu, nah ini juga harus diperhatikan agar fungsinya masih sesuai gitu. Jangan sampai di situ ada pengatur suhu tapi tidak berfungsi dengan baik. Itu harus divalidasi juga ya untuk memastikan alat tersebut berfungsi sesuai dengan tujuannya. Lalu alat-alat yang sudah ada itu perlu di maintenance ya, harus dipelihara, dirawat menurut jadwal yang tepat, nah itu dirawat. Berfungsi dengan baik atau tidak. Supaya apa? Untuk mencegah terjadinya pencemaran. Misal tidak setelah proses pembuatan obat A tidak dibersihkan secara maksimal gitu ya. Kan bisa terjadi pencemaran nanti jadinya. Ada prosedur tentang perawatannya ya, dan juga ada catatan pemeliharaannya. Jadi dicatat tanggal segini dilakukan maintenance, kemudian perlu dilakukan lagi kapan, gitu. Harus ada prosedur. Ada catatan pemakaian alatnya, jadi seperti logbook gitu ya, kapan ini digunakan, nah, itu ditulis tanggalnya, waktunya, digunakan oleh siapa, itu harus ada. Supaya apa? Supaya ketika terjadi permasalahan pada alat tersebut, kita sudah tahu ini sebelumnya yang memakai siapa, gitu ya. Jadi harus bertanggung jawab. Nah, peralatan ini sama ya seperti tadi itu. Oke, itu saja dari saya untuk materi ini. Materi personalia, bangunan, ya. Apabila ada yang mungkin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung pada saya atau bisa langsung berkomentar saja di YouTube langsung. Oke.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.